lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidaklah seseorang itu datang pada hari kiamat bi afdhala mimma ja'a bih, melainkan yang paling utama adalah orang yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali di waktu pagi dan waktu sore. Illa ahadun qala mislama qala, kecuali ada orang yang juga datang pada hari kiamat, dia mengamalkan zikir pagi petang dengan membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Au zada alaih, atau yang lebih banyak daripada jumlah 100 kali tersebut. Maka teman-teman sekalian, keutamaan membaca subhanallah wa bihamdih, berapa kali disyariatkan untuk kita baca di waktu pagi dan petang? 100 kali. 100 kali ini teman-teman sekalian jangan sampai lupa. Kita harus baca dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, jangan hanya dihitung dalam lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Hanya sekedar menghitung. Sudah sekian kali saya sudah 500 kali, saya sudah 1000 kali. Jangan hanya sekedar menghitung jumlah banyaknya zikir kita. Tapi juga harus disertai dengan penghayatan di dalam hati. Yang pentingnya untuk membaca subhanallah wa bihamdi, karena tidak ada, ternyata di hari kiamat tidak ada orang yang datang di hari kiamat itu membawa kebaikan lebih baik dan lebih utama daripada orang yang membaca zikir pagi petang subhanallah wa bihamdi 100 kali. Di waktu pagi 100 kali, di waktu petang 100 kali. Cara ngitungnya gimana Ustaz? Cara ngitungnya seperti biasa, seperti kita menghitung zikir kita. Kalau kita berzikir tasbih 33, tahmid 33, kemudian takbir 33, sama, bedanya hanya ini semua lafadznya menggunakan subhanallah wa bihamdi. Hitungannya pakai tangan aja, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, 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 dan seterusnya sampai kita hitung 100 kali. Maka tidak ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan tersebut, melainkan kalau ada orang yang datang dengan bacaan serupa, au zada alaih, atau lebih banyak jumlah zikirnya subhanallah wa bihamdihnya ini. Jadi teman-teman sekalian, ternyata zikir yang sangat ringan, cuman subhanallah wa bihamdih, tapi keutamaannya tidak ada yang dapat menandingi kebaikannya, keutamaannya di hari kiamat, melainkan kalau ada orang yang juga sama membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali di waktu pagi dan waktu petang, tapi kalau dia lebih banyak maka dia datang dengan kebaikan yang lebih baik. Makanya kalau zikir subhanallah wa bihamdih sudah hafal ya, mudah, subhanallahu wa bihamdih, subhanallahu wa bihamdih, subhanallahu wa bihamdih. Pagi 100 kali, sore berapa kali? Sore juga 100 kali. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau kita sebut istilahnya muttafaqun alaih, dalam hadis yang lain, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ah marrah ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Disebutkan dalam hadis riwayat yang lain. Tapi sama maknanya, barang siapa yang dia membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali dalam sehari, ghufirat khotoyahu, akan dihapuskan semua kesalahannya, walau kanat misla zabadil bahri, meskipun kesalahannya tersebut, dosanya tersebut sebanyak buih di lautan. Ustaz, kenapa kok disamakan dengan buih di lautan? Karena sangat banyak. Buih di lautan itu kan nggak pernah habis teman-teman. Lihat, habis ombak datang, keluar buihnya, ya enggak? Habis itu ombaknya kembali lagi ke laut, ke tengah lagi. Pas datang lagi buih, ya kan? Kemudian kembali lagi, habis buihnya, menyisakan buih-buih yang semakin pecah, semakin habis. Datang ombak besar lagi, lebih besar ombaknya, lebih banyak buihnya. Itulah kesalahan-kesalahan manusia yang tidak akan pernah bisa kita hitung saking banyaknya. Caranya gimana? Caranya kita membaca subhanallah wa bihamdi berapa kali dalam sehari? 100 kali. Kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kita baca, pagi 100, sore 100. Jadi totalnya berapa?
200. Dan tidak ada orang di hari kiamat yang datang membawa kebaikan daripada membaca subhanallah wa bihamdih ini di waktu pagi dan petang, melainkan ada orang yang datang dengan jumlah yang serupa au zada alaih, atau yang lebih banyak jumlah zikirnya tadi. Ya ini kita banyak-banyakan aja. Makanya kalau teman-teman sekalian, Ustaz kalau ngitung pakai jari begini, aduh capek Ustaz. Khawatirnya nggak bisa ingat, nggak bisa maksimal. Caranya gimana? Boleh teman-teman sekalian pakai itu tasbih digital. Tasbih digital banyak ya, dari handphone bisa, aplikasi bisa, atau dari kalau teman-teman sekalian tak lihat itu biasanya Ustaz Irfan punya, nah itu pakai kayak punya Ustaz Irfan nggak apa-apa, itu boleh itu. Itu sambil berzikir astagfirullah, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sudah berapa ya? Langsung terlihat di layarnya. Sudah sekian kali. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Hanya membaca subhanallah bihamdi, tapi keutamaannya mendapatkan apa? Ya, dihapuskan, diampunkan kesalahan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, taib. Selanjutnya, maka penjelasan para ulama, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, afdal awqat az-zikr tarfan nahar, sebaik-baik waktu berzikir adalah pada dua ujung siang, yaitu waktu pagi dan petang. Maksudnya kapan? Ketika waktu pagi itu habis subuh, waktu petang menjelang maghrib, di antara dua siang. Di antara dua siang itu maksudnya apa? Di waktu pagi sebelum masuk waktu siang, kita lihat maknanya waktu ba'da subuh. Dan di akhir siang, yaitu maknanya sebelum masuk waktu petang. Ini adalah keutamaan membaca zikir. Kata Imam Ibnul Qayyim, disebutkan dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib. Tayyib. Karena Allah memerintahkan zikir pada waktu pagi dan petang, disebutkan dalam surah Al-Ahzab 41 sampai 42, dan juga disebutkan dalam surah Ghafir ayat ke-55. Ini keutamaan membaca zikir tadi. Coba kita baca sekali lagi hadisnya biar kita nggak lupa dan kita bisa dapat keutamaan-keutamaan daripada subhanallah wa bihamdi 100 kali. Kita ulangi lagi biar hafal karena hadisnya pendek. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi. Tayyib. Barang siapa yang di waktu pagi dan waktu petang dia membaca subhanallah wa bihamdih mi'ah marrah, sebanyak 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah, tidak ada yang dapat menandingi kebaikannya dia ketika dia membaca zikir tadi. Bi afdala mimma ja'a bih, yaitu dengan mengucapkan zikir 100 kali di waktu pagi subhanallah bihamdi dan 100 kali di waktu petang subhanallahi wa bihamdi. Illa ahadun qala misla ma qala, kecuali kalau ada orang lain yang datang juga pada hari kiamat dan dia mempraktekkan zikir subhanallah wa bihamdi auzada alaih, yang jumlahnya 100 kali atau lebih daripada 100 kali tersebut. Ini adalah hadis 114. Sudah hafal hadisnya? Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdi lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bih illa ahadun qala misla ma qala auzada alaih. Sudah hafal? Enggak apa-apa, nanti sambil dihafal boleh, Mbak. Maka keutamaan subhanallah wa bihamdi ini artinya apa? Tahu enggak artinya subhanallah wa bihamdi itu apa? Subhanallah itu artinya apa?
Maha suci Allah. Wa bihamdih. Alhamd. Apa itu hamd? Hamdun. Alhamdu. Apa itu? Berarti hamdun adalah pujian. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdih, dan segala pujian-pujiannya. Maha suci Allah dan segala pujian-pujiannya untuk Allah. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, at-tasbih al-makrun bit-tahmid yajma'u baina at-tanzih wath-thana. Tasbih yang disertai dengan tahmid seperti subhanallah wa bihamdih ini tadi, kita mengagungkan Allah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, dan ditambahkan dengan kalimat dan segala pujiannya untuk Allah. Maknanya berarti menggabungkan penyucian Allah dari segala kekurangan serta memujinya dengan segala kesempurnaan. Makanya para ulama itu menerangkan bahwa membaca tasbih 100 kali itu, sebagian ada yang mengatakan ada 4 hal keutamaannya. Ya, membaca tasbih ya dengan rutin, zikir pagi petangnya kita baca, maka menghadirkan 4 hal keutamaannya. Yang pertama, membaca tasbih 100 kali itu dapat membersihkan hati. Hati kita yang di dalamnya itu ada ghil. Apa itu ghil? Tahu nggak ghil itu apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10 untuk kita berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita sendiri, dan juga minta diampunkan untuk dosa-dosa orang-orang sebelum kita, yaitu seperti para ulama terdahulu, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan para sahabat dan generasi terbaik terdahulu, yang bunyinya doanya seperti ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ada ghilnya di dalamnya. Ya Allah, ampunlah kami dengan orang-orang yang terdahulu sebelum kami, dan tolong janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Sesuatu yang membuat dada sesak, sesuatu yang meresahkan dalam hati. Yang paling gampang, ghil itu kalau kita pengen tahu kayak apa, coba kalau kita ketemu sama orang, salaman, assalamualaikum mas Fatan, sehat mas, salaman kok ngeras, udah kelihatan ini, oh ini alhamdulillah ini orang baik. Tapi ketemu sama orang lain nggak dikenal, kemudian pas kita salaman, sehat mas, jawabannya acuh tak acuh, kurang baik responnya, sehingga oh ini kelihatan dalam hati, ini jelas ini kayaknya orang ini nggak cocok dengan saya. Itu namanya ghil. Ghil, sesuatu yang membuat hati itu terganjal. Ada yang membuat hati kita itu nggak enakan. Saya nggak mau, habis ketemu, assalamualaikum, ketemu dengan orang baru, kita nggak kenal orangnya siapa, dan kita udah ngerasa, oh ini orang ini nggak cocok dengan saya, berseberangan ini dengan saya. Nah, inilah yang dinamakan ghil, yang membuat hati manusia itu terganjal, nggak srek sama seseorang. Kalau sama teman-teman yang kenal, kemudian wajahnya teduh, solih-solihah, itu masya Allah, seakan-akan kita tidak menyisakan sesuatu di sini. Tapi kalau ketemunya sama orang-orang yang zalim, orang-orang yang pokoknya suka menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, yang nggak baik ibaratnya. Kita ketemu aja, salaman aja, ngobrol aja udah nggak enak rasanya. Ini bukan teman saya, ini saya nggak mau temenan sama dia. Itu namanya ghil. Makanya nanti itu Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan masuk ke dalam surga, ingat gak teman-teman sekalian? Yuk kita murojaah lagi nih untuk mengingat akhirat, biar kita itu semakin dekat ketakwaannya kepada Allah, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan terkait perjalanan di akhirat kita itu seperti apa agar kita bersiap pada akhirnya. Manusia habis dihisab, habis ditimbang amalnya, apakah dia langsung masuk surga? Kemana? Terus kemana kalau nggak langsung masuk surga? Dia akan melewati apa yang namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ada sirat di mana dia itu akan apa? Melewati suatu jembatan jalan yang terbuat dari rambut yang dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada
pedang. Lihat teman-teman sekalian, rambut sudah seketipis itu, sekecil itu dibelah 7, semakin tipis lagi. Dan tajamnya melebihi daripada tajamnya pedang. Kami yakin itu kalau kita injakkan kaki kita di situ, pasti belum ditekan itu sudah luka. Belum ditekan begini, belum diinjak begini, sirotnya, kaki kita sudah langsung luka. Maka ini adalah siratal mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan jalan buat kita. Kalau dia ini amal solehnya bagus, banyak, bismillah, bisa dia. Habis lewat siratal mustaqim, apa yang terjadi? Apakah dia masuk ke dalam surga? Atau langsung masuk dalam neraka? Atau bagaimana? Belum. Nggak langsung kita, teman-teman sekalian. Kita nggak langsung masuk ke dalam surga. Ngapain Ustaz? Kita akan berada di suatu tempat yang namanya itu adalah qantarah. Apa itu qantarah? Qantarah itu teman-teman sekalian, suatu tempat di mana kita setelah melewati siratal mustaqim, jembatan sirat yang tajamnya seperti dan lebih tajam daripada pedang tadi, kita berkumpul di satu tempat namanya qantarah, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang setara dengan kita amal solehnya. Ini ahlus sholah, kumpul dengan ahlus sholah. Ini ahlu puasa. Ini orang-orang yang suka berpuasa, kumpul dengan orang yang suka berpuasa. Orang yang suka sedekah, kumpul sama orang-orang yang suka sedekah. Orang-orang yang suka hajinya mabrur, dikumpulkan jadi satu. Sampai menjadi 8 perkumpulan. Kalau kita lihat, pintu surga ada berapa? Ada 8, banyak. Ada babus sholah, ada babus zakah, ada babul hajj, ada babul jihad, ada babul kadhiminal ghaidha wal afi'an nas, babus sadaqah, ada apa lagi? Babul dzikir. Ya, banyak. Ya, kemudian satu lagi babur rayyan, 8. Sudah. Maka semuanya dikumpulkan, orang-orang yang ahli sholat kumpulkan jadi satu, ahli puasa kumpulkan jadi satu, orang-orang yang ahli berzikir kumpulkan jadi satu, termasuk yang berzikir tadi subhanallah wa bihamdi. Berapa kali? 100 kali dikumpulkan. Ini yang suka zikir 100 kali subhanallah wa bihamdi, kumpulkan jadi satu. Oke, sudah semuanya? Sudah? Baru setelah berkumpul dibukakan pintu surga itu, mereka masuk berbondong-bondong yang disebutkan dalam surah Az-Zumar. Wasiqal ladzi, ya. Dan orang-orang itu akan masuk ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Sama, orang yang masuk dalam neraka juga sama, dikumpulkan dengan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, teman-teman sekalian. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah kumpulkan orang-orang ahli surga di qantarah tadi, sebelum mereka masuk ke dalam surga dicabut itu rasa ghilnya dalam hatinya. Udah dikumpulkan jadi satu, ahlu sholah, ahlu puasa, ahlu zakah, ahlu jihad, dikumpulkan jadi satu semuanya. Udah cabut semuanya perasaan gak enaknya dalam hatinya itu, perasaannya mengganjalnya dalam hatinya itu, sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam surga, ketemu dengan orang yang dulu pernah mendoliminya, tapi dia udah bertaubat. Kita udah gak punya rasa lagi apa, dendam, kita gak punya kebencian lagi, sedikit pun gak ada. Mungkin dulu di dunia pernah berselisih sampai nggak pernah kontekan sekian lama. Ya Ustadz, dulu saya pernah pinjam uang sama fulan, ternyata apa namanya, ya bermasalah di situ. Pengembaliannya bermasalah lah, kemudian banyak kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kemudian sampai nggak pernah kontekan lagi. Tapi qadarullah, kita sudah taubat, fulan juga sudah taubat, kita sama-sama bertaubat, ketemu lagi di surga. Mereka tidak akan bermusuh-musuhan karena sudah dicabut sama Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka dan telah kami cabut rasa nggak enakannya dalam hati tadi, ya, dimana kalau kita nggak srek sama orang udah nggak punya kebencian lagi kita, dan ikhwanan menjadi saudara semuanya ala sururim mutaqabilin. Mereka semua berbahagia ketika mereka bertemu di surga. Nggak ada lagi yang apa, bermusuh-musuhan, yang marah-marahan, udah nggak ada lagi. Lihat teman-teman sekalian, betapa maha baiknya Allah.
Makanya kalau kita pengen dapat keutamaan tersebut, dicabut ghilnya, jadi orang yang selamat nanti di dunia dan di akhiratnya, baca subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali. Pagi berapa? 100. Sore 100, berarti 200. Kalau pengen lebih daripada 100 boleh nggak Ustaz? Boleh. Mau 500, mau 1000, mau 10.000, mau 1 juta bebas. Tapi yang penting apa? Jangan hanya menghitung jumlah zikirnya, tapi harus disertai dengan penghayatan di dalam hati. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah kayak gitu pelan-pelan zikirnya, dihayati, tulus, ikhlas baca zikir, bukan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Asal aja berzikir, yang penting banyak jumlahnya, ini jangan. Yang lebih afdal itu berzikir dengan menghayati. Ini adalah keutamaan yang pertama, membersihkan hati. Yang kedua, kata para ulama, subhanallah wa bihamdi 100 kali ini itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan pintu-pintu dosanya, ditutupkan pintu-pintu dosanya. Dia yang awalnya mau berbuat dosa, dia udah punya rencana, nanti saya siang hari saya mau begini, nanti malam hari mau begini. Sudah punya rencana mau berbuat dosa, tapi dia memaksakan kehendaknya untuk berzikir di waktu pagi dan petang, subhanallah bihamdi 100 kali. Maka kata para ulama, dikatakan itu membuat pintu-pintu dosanya tertutup. Yang awalnya pengen bermaksiat jadi nggak jadi, awalnya pengen bermaksiat jadi nggak jadi bermaksiat. Yang ketiga, kemudian zikir subhanallah wa bihamdi, tasbih 100 kali ini adalah yaitu mendapatkan, menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu kalau berdoa membaca zikir subhanallah bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujian-pujiannya, berarti kita minta sama Allah, salah satunya yang ada disebutkan maknanya oleh para ulama, minta disucikan juga tubuh kita ini daripada perbuatan dosa. Makanya sama Allah ditutup pintu-pintu dosanya tadi. Dan yang keempat, yang terakhir, keutamaan membaca zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali ini itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tuh kayak gimana ya? Tahu nggak dosa-dosa kecil kayak apa teman-teman? Dosa kecil itu kayak gimana contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Kalau dosa besar tahulah pasti syirik, ya, meninggalkan sholat. Nah, sekarang dosa-dosa kecil itu apa? Mohon dibantu kalau ada yang ingin menyebutkan. Apa Ibu? Ghibah? Oh, ghibah dosa besar Ibu. Ghibah dosa besar. Allah sampai menyebutkan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Bukankah kamu kalau makan daging saudaramu sendiri dalam kondisi bangkai kamu jijik? Iya. Makanya nggak boleh, ghibah ini nggak boleh. Ya, makan daging saudaranya sendiri tidak diperbolehkan. Dosa besar. Ini bukan dosa kecil, dosa besar ini ya.